semua, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sandy Sivanya Rahel Pangaila dengan NIM 230811030058 dari kelas genap program studi ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Samratulangi Manado. Dan pada saat ini saya akan membawa materi berupa video untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia tentang teks ulasan buku dengan dosen pengajar Dr. Jenny Imbang, Magister Humaniora. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Nah, ini adalah gambar buku yang saya ulas, yaitu buku Sistem Pemerintahan Indonesia. Nah, tentunya dalam kita mengulas buku, kita harus mengetahui tentang struktur teks ulasannya. Struktur teks ulasan terdiri dari identitas, orientasi, tafsiran isi, evaluasi, dan rangkuman. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu identitas. Pada bagian identitas ini mencakup judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan tebal buku. Judul buku yang saya ulas adalah Sistem Pemerintahan Indonesia dengan penulis Dr. Rahman Mulyawan, penerbit Unpad Press, tahun terbit 2015, jumlah halaman 286 halaman, dan warna sampul buku merah dan putih. Kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu orientasi. Pada bagian orientasi ini berisi tentang pengenalan berupa latar belakang atau gambaran umum karya yang diulas. Buku ini ditulis oleh Dr. Rahman Mulyawan yang merupakan lulusan Pascasarjana Universitas Padjadjaran dan berprofesi sebagai dosen pada program studi kearsipan digital dengan status ikatan kerja sebagai dosen tetap. Beliau lahir pada tanggal 20 Oktober 1967 dengan pendidikan tertinggi yaitu S3. Adapun buku lain yang diterbitkan yakni Birokrasi dan Pelayanan Publik. Buku ini merupakan hasil pengembangan agar pembaca dapat memahami konsep mengenai sistem pemerintahan. Buku ini memiliki maksud dan tujuan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan para mahasiswa yang ada di jurusan pemerintah. Kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu tafsiran isi. Ini adalah bagian pada teks ulasan di mana terdapat gambaran yang lebih detail tentang hal-hal yang menarik dan sebagainya dari karya yang dapat meningkatkan minat para pembaca atas karya tersebut. Buku Sistem Pemerintahan Indonesia membahas tentang konsep mengenai sistem dan pemerintahan. Melalui sebuah gambaran, pendekatan sistem pemerintahan memiliki perkembangannya yang menarik. Pada buku ini memuat penjelasan berupa topik-topik yang terurai dalam beberapa bab. Pada bab yang pertama membahas tentang sistem dan pemerintahan dengan topik yang menjelaskan tentang konsep dan teori sistem, pendekatan sistem, fungsi pendekatan sistem, dan pengelolaan sistem, beserta latihan soal dan dilengkapi dengan ringkasan materi. Pada bab yang kedua membahas tentang dasar-dasar konsep pemerintahan yang terdiri dari 4 topik. Pada topik yang pertama membahas tentang pengertian etimologis pemerintahan, topik yang kedua membahas tentang studi pemerintahan, topik yang ketiga menjelaskan tentang teknik-teknik pemerintahan yang meliputi pengertian, koordinasi, partisipasi, desentralis, dekonsentrasi, sentralisasi, integrasi, dan delegasi. Pada topik yang keempat membahas tentang sistematika pemerintahan yang meliputi golongan pemerintahan yang dilanjutkan dengan latihan soal dan ringkasan materi. Kita masuk pada bagian yang keempat, yaitu evaluasi. Ini adalah bagian yang isinya berupa pandangan penulis terkait hasil karya yang akan diulas. Banyak sekali keunggulan dan kelebihan dalam buku ini karena penulis menulis berdasarkan pemahaman dan pengalaman belajar tentang pemerintahan mulai dari dasar-dasar hingga pada unsur-unsur dari sistem pemerintahan. Selain itu, buku ini juga memberikan informasi yang akurat tentang seputaran sistem pemerintahan. Adapun kekurangan dan kelemahan dari buku ini yang terdapat pada bagian mengenai kejelasan isi buku yang tidak memiliki keunikan atau kekhasan tersendiri dari suatu karya buku. Adanya penggunaan beberapa bahasa dalam buku ini yang masih belum bisa dipahami. Berbeda dengan buku ini, buku yang berjudul Memahami Ilmu Pemerintahan yang ditulis oleh Dr. Muhamdan Labolo, pada buku yang saya bandingkan ini membahas tentang penjelasan pemerintahan.
Sedangkan buku yang saya ulas membahas tentang sistem dan pendekatan-pendekatan yang dilengkapi dengan latihan soal dan ringkasan materi. Meskipun pada kedua buku terdapat perbedaan signifikan dalam hal pendekatan dan tingkat kedalaman, buku ini membahas tentang topik yang sama, baik buku A maupun buku B, bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pembaca tentang sistem pemerintahan, meskipun dalam tingkat yang berbeda. Kita masuk pada bagian yang kelima, yaitu rangkuman. Pada bagian rangkuman ini berisi tentang kesimpulan dari ulasan pada karya yang diulas. Meskipun terdapat kekurangan dan kelemahan dalam buku ini, tidak menutupi hasil karya penulis dengan pembahasan materi yang sangat baik dan bermanfaat tentunya bagi pembaca untuk memecahkan suatu permasalahan dalam berbagai konsep terkait dengan sistem pemerintahan di Indonesia. Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang suatu pokok permasalahan, melatih kemampuan dan berpikir bagi para pembaca dalam mengikuti pembahasan mengenai konsep dan teori dari sistem pemerintahan Indonesia. Kepada mahasiswa khususnya, bagi para pembaca, buku ini perlu dimiliki agar para mahasiswa dapat menambah wawasan tentang sistem dan pemerintahan di Indonesia. Demikian materi yang sudah saya paparkan mengenai teks ulasan buku. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat.